Juta warga muslim Indonesia itu adalah warga Nahdlatul Ulama, saudara-saudara. NU. Jadi kalau jenengan ini sudah NU sebenarnya lah, baik itu NU-nya yang memang sudah kuat, saking kuatnya pecinya ada tulisan apa? NU. Seragam NU. Mobilnya tadi Pak Kiai Is dipasangin apa, bendera apa, cap NU, maupun yang NU-nya masih isin-isin setengah-setengah abu-abu. Loh banyak, tidak masalah, pelan-pelan semuanya nanti akan menjadi NU pada waktunya, kan begitu katanya ya. Nah iya, nah termasuk yang 60% itu, yang 150 juta itu yang kadang-kadang preman-preman di pasar itu Pak, yang kadang-kadang kalau bulan Ramadan belum sholat, kalau Jumat ya belum sholat, kalau ditanya dia, kamu itu Islam apa bukan? Alhamdulillah Islam Pak. Benar, benar. Islamnya NU, Muhammadiyah, Persis, apa Salafi, Wahabi. Ketoknya aku NU. Walaupun nggak sembahyang aku ini NU Pak. Nah ini ya jamaah NU juga harus dirawat. Ketika ditanya, loh kenapa kok sampean walaupun masih sholatnya dangtek itu namanya bolong, puasanya kadang-kadang puasa, kadang-kadang tidak, kok kalau ditanya ngakunya NU, alasannya sederhana, saya merasa nyaman dengan Nahdlatul Ulama, saya nyaman dengan NU, saya nyaman dengan ulama-ulama Nahdlatul Ulama, karena ulama NU tidak pernah mengkafirkan sesama muslim, orang NU tidak pernah menganggap sesat sesama muslim, ulama NU tidak pernah menerakakan sesama muslim. Jangankan kok sama muslim, kita ini sama non muslim aja nggak pernah bilang kofar kafir. Betul apa tidak? Sehingga kita semua berhak mengharap syafaat kelak di hari pembalasan. Amin, Allahumma amin. Hadirin segenap tamu undangan yang dirahmati Allah, perkenankanlah kami membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Kalimatul Iftitah di Suratil Fatihah merupakan acara pembuka. Disusul acara yang kedua, untayan kalam wahyu ilahi beserta sholawat. Melanjut acara yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Iyalal Waton. Acara yang keempat, sambutan. Acara puncak yakni Mau'izatul Hasanah beserta doa. Acara selanjutnya penutup. Untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara pada hari ini dengan bacaan umum kitab Liridho illahi wa syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Memasuki acara yang kedua, yakni untayan kalam wahyu ilahi beserta sholawat, yang akan dibawakan oleh saudari Nazila Putri dan Riri Febrian. Kepadanya kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana kaget ngawang akhirah wa dzakara katsira. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadha ma wa'adana Allahu wa rasuluh ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluh. Wa ma zadahum illa imanan wa tasliman. Sadaqallahul azim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillahirabbil alamin. Para kiai kita, lebih khusus di Zulfa Mustafa MA, Ketua Wakil Ketua PBNU dari pusat telah hadir dan berada di tengah-tengah kita, juga para sesepuh ulama kita, pengurus PJNU beserta jajarannya, PJ beserta jajarannya telah hadir
Sadaqa Rasulullah Karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Lanjut acara yang ketiga, yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Ya Waken. Hadirin diharapkan untuk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Yang mana pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kita semuanya bisa bermuwajahah atau bertemu muka di jalan, di halaman calon pondok pesantren Nurul Iman. Ngapunten. Kalau biasa Nurul Iman, mana nih aja keblekok. Jangan ngapunten. Calon pondok pesantren Aswaja Nurul Jadid Ahli Sunnah wal Jamaah Nurul Jadid. Mudah-mudahan pertemuan pagi hari ini senantiasa Allah memberikan kenikmatan, keberkahan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah menjadi umat yang pandai bersyukur. Amin Allahumma amin. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita yang hadir ini wabil khusus umumnya kaum muslimin wal muslimat diakui sebagai umatnya dan mendapat syafaatnya minat dunia hatta akhirah. Amin Allahumma amin. Dumateng panjenenganipun Romo Kiai Zulfah Mustafa selaku wakil pengurus besar Nahdlatul Ulama dari Jakarta yang kawula takzimi, saha dumateng para kiai-kiai, para alim ulama yang saat ini kami belum banyak kenal, tapi alhamdulillah sampun kersa rawuh wonten calon pondok Nurul Jadid di Rambah Muda ini. Mudah-mudahan kerawan para alim ulama menika tansah nyababai kami mendapatkan keberkahan barokah doanya panjenengan sedaya. Mugi-mugi Allah meridhoinya wasilah para ulama, para kiai menika. Amin. Dumateng panjenenganipun pengurus PCNU beserta pengurusnya yang saya hormati, Bapak pemerintah daerah, pemerintah desa Rambah Muda, mulai PLT kepala desa sampai RT-RT-nya yang saya hormati, ketua, para Bapak Kapolsek, Polsek Rambah Hilir beserta jajarannya yang saya hormati, Banser Ansor, Fatayat Muslimat, PSHT yang kami tidak bisa menyebutkan satu persatu, fa insyaallah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, tokoh agama, cendekiawan, tokoh masyarakat yang saya hormati, dan wabil khusus bagi hamba Allah yang telah menyumbangkan harta bendanya, pemikirannya, bantuannya segala bentuk apapun, kami atas nama pengasuh Pondok Pesantren Aswaja Nurul Jadid di Rambah Muda ini mengucapkan ribuan terima kasih. Mudah-mudahan atas amal panjenengan sedaya
tansah ditampi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan saya doakan apa yang telah dikeluarkan, Pak, insya Allah Allah akan mengganti yang lebih banyak lagi. Amin Allahumma amin. Bapak Kiai ingkang tansah kawula hormati, saha para alim ulama. Di sini kami atas nama Sohibul Bait masuk Pondok Pesantren Azwajah Nurul Jadid di Rambah Muda ini, pertama kami mau mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya dumateng para alim ulama, para kiai ingkang rawuh lan dumateng para jamaah muslimin muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu. Kami tidak bisa menyiapkan tempat yang layak karena ini hanya 5 hari. Kami ditelepon, bagaimana Pak Kiai, kita adakan di Nurul Jadid, siap. Kami terus terang, Bu, kalau untuk agama tidak ada kata-kata tidak siap. Sehari, kurang sehari sekalipun kalau memang untuk kebaikan, kami pantang mundur. Itu sifat kami. Saya contohkan lagi, kami selaku pimpinan Pondok Pesantren Nurul Iman di Kampar, saya 5 hari ditelepon dari ajudan Jakarta, Bapak Kapolri dan Panglima mau hadir 5 hari. Siap Pak Kiai? Siap. Alhamdulillah Kapolri dan Panglima bisa hadir di Pondok Pesantren Nurul Iman. Apalagi hanya seperti ini. Insya Allah saya yakin demi kebaikan, demi agama Allah, demi Nahdlatul Ulama, insya Allah kami pantang menyerah, tidak akan pernah mundur. Amin. Dan perlu ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, pada kesempatan ini sebenarnya yang punya hajat itu PJNU. Ini saya yakin ini warga Nahdlatul Ulama. Ini yang punya hajat PJNU, tapi tidak mau naik, ya udah saya wakili aja gitu. Saya wakili. Jadi kami atas nama pimpinan Pondok Pesantren Azwajah Nurul Jadid ini perlu kami aturaken dumateng Romo Kiai, Pak, insya Allah ajaran tahun 2023 ini Pak Kiai, insya Allah kami mulai pendaftaran santri baru di pondok ini. Walaupun seadanya, tapi insya Allah saya yakin akan kami mulai, dan saya yakin pondok ini akan besar di Rambah Muda ini. Maka dari itu kami mohon doa restu para alim, para ulama, warga Nahdien. Kami mohon dukungannya, mohon mauidhahnya, nasihatipun kagem kawula ingkang awam menika. Nyuwun barokah doanipun supados apa yang menjadi cita-cita kami diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak yang saya hormati, sekaligus kami mewakili dari PJNU mohon maaf apabila sebenarnya yang hadir pada pagi ini dari PWNU juga mau hadir, tapi ada acara yang mendadak. Kemarin saya pertemuan di bandara dengan PWNU, sudah pertemuan, tapi beliau izin tidak bisa datang kemari. Maka dari itu kami haturkan menyampaikan mohon maaf atas permintaan PWNU Riau. Mohon maaf ya Bu. Ibu bapak yang saya hormati, terakhir Pak, insya Allah calon Pondok Pesantren Azwajah Nurul Jadid ini sengaja kami namai Ahli Sunnah wal Jamaah Nurul Jadid. Karena banyak di daerah Kampar, mudah-mudahan kalau di Rohul tidak ada. Kalau di Kampar menyatakan dirinya saya NU, tapi malu memasang logo NU, bendera NU, pamflet NU, pada malu. Maka kami terus terang Azwajah Nurul Jadid, kami terang-terangan. Nanti saya pasang pamflet besar-besar Pondok Ahli Sunnah wal Jamaah. Mobil saya juga itu di depan Nahdlatul Ulama besar-besar. Saya terang-terangan tidak mau tedeng aling-aling, karena kami asli warga Nahdlatul Ulama. Kami tidak mau dibilang NU abu-abu. Saya apapun saya pertaruhkan demi NU, karena kita tanpa ngabdi, tanpa hikmah ke NU, naudzubillah, kita akan celaka. NU sudah besar, kita tidak pernah bisa membesarkan NU. Tapi NU sudah besar, maka kita yuk dogundelan organisasi NU. Paham Ibu?
Nerane aku orang maju terkadang boten mungkin. NU itu sudah besar. Wong ini warisannya wali. Jangan pernah hidup di dalam NU, tapi hiduplah, tapi menghidupkanlah, hikmatlah kepada NU. Kalau NU untuk main-main kewalat, saya punya teman, banyak teman tuh, gara-gara hidup di dalam NU untuk kualat. Maka saya minta musliman, muslimat, fatayat segala macam, ansor, banser, jangan pernah niat hidup di dalam NU. Tapi yuk khidmati NU, menghidupkan NU. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala al-ulama bisyarafil izzi was-safa wa asyraqa qulubahum wa uqulahum bi anwaril baha. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya wa imamil atqiya wa mir'atil awliya wa yanbu'i ulumil ulama wa mu'tamadi futuhil awliya wa ala alihi wa ashabihil asfiya wa tabi'ina lahum bi ihsan. Taraku lana ma'arifahum wa turrathahum al-gharra wa tharra. Amma ba'du, fanahdatul ulama syajaratun tayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama wa hiya ta'ti bi bayani syari'ati allati hiya adlun kulluha rahmatun kulluha masalih kulluha hikamun kulluha. Wa tal'abu hadhihi al-jam'iyyah dawraha fi islahil ummah wa islahil watan wa islahil ardil ma'murah. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para masyayikh, para kiai, wabil khusus jajaran syuriah PCNU Rokan Hulu, wa ala ra'sihim Romo Kiai Haji Ahmad Rifai dari Pekalongan asalnya. Berikutnya juga yang saya muliakan
para syuriah yang lain, saya mohon maaf tidak menyebut satu persatu. Ketua PCNU Bapak Haji Sri Handono beserta jajarannya, Muslimat NU, Muslimat ya, Fatayat NU, Ansor, Banser, Ibnu, IPPNU, semua saja pengurus NU yang hadir, syuriyatan wa tanfidiyatan wa banoman wa lajnatan, baik dari unsur syuriyah, tanfidiyah, badan otonom maupun lembaga, tadi ada dari LDNU, mobil khusus pengasuh pesantren Aswaja. Aswajanya nanti ditambahin Kiai Aswaja NU. Soalnya banyak orang yang ngaku Aswaja tapi bukan NU. Aswaja Nurul Jadid, Bapak Kiai Ismar Toyo. Alhamdulillah saya sudah 3 kali bertemu beliau di Nurul Iman, di Kampar dan di sini. Para pejabat sipil TNI Polri yang hadir, dari Polres Rokan Hulu tadi hadir Bapak Kasat. Kasat apa tadi? Bapak Kapolsek, Ibu Bapak yang hadir, insya Allah semua semoga dicatat dalam deretan ahli surganya Allah. Allahumma amin. Pada pagi menjelang siang ini alhamdulillah saya dapat silaturahim di Rokan Hulu, persisnya di Rambah, apa namanya ini? Rambah Muda ya. Dalam acara pengajian yang diadakan oleh PCNU yang semestinya mengundang saya di bulan Oktober di sini, tapi saya tidak bisa karena terus diminta, maka kebagiannya di bulan Desember. Alhamdulillah saya gembira karena di sini saya melihat geliat NU luar biasa, termasuk pondok-pondok yang dimiliki oleh ulama-ulama NU ya, termasuk ini Pondok Aswaja Nurul Jadid yang insya Allah baru buka tahun depan. Kita doakan insya Allah moga-moga bisa menjadi salah satu pondok kebanggaan warga Nahdlatul Ulama di Rokan Hulu nanti. Ya. Saya gembira juga karena bertemu sama masyayikh, kiai-kiai sepuh yang mukhlisin. Kiai Rifa ini beliau sebenarnya sudah sepuh, gerah. Kita tahu jalannya beliau agak memaksakan diri, tapi pengen ketemu di sini. Ya, katanya biasanya ngedengerin pengawasan saya, la minal kutubi, tidak dari kitab yang saya tulis, walakin minal yutubi, tapi ngajinya dari YouTube katanya. Ternyata beliau orang Pekalongan, satu kampung dengan bapak saya. Pekalongan. Sudah lama di sini dari tahun 98. Pekalongan itu banyak ulama. Saya juga dulu ngaji Quran di Pekalongan. Pernah juga di kota Pekalongan di daerah Sapuro. Di sana ada makam wali besar namanya Al-Habib Ahmad Al-Attos. Hallnya setiap bulan Sya'ban atau Ruwah. Orang Pekalongan itu pasti tahu Sapuro, sebab Sapuro itu dulu kadang-kadang sama Ustadz yang kori suka dibikin lagu, dikiranya ngaji Quran ya. Padahal lagi cerita Sapuro, tapi simbah-simbah itu nyautnya Allah, dikiranya Quran, padahal itu cerita Sapuro. Melaku liwati kuburan Sapuro. Simbah-simbahnya Allah, pikirannya ayat Quran. Oh, itu lagi cerita melaku liwati kuburan Sapuro di Pekalongan, tempatnya Pak Yai. Nah hadirin yang dimuliakan Allah,
Kita semua yang hadir ini harus bersyukur. Ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi bagian daripada warga negara Indonesia, dan juga harus bersyukur ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi bagian dari warga NU. Ini dulu dua ini. Kenapa saya katakan harus kita syukuri? Karena pertama, orang Indonesia itu yang kelihatannya ya mungkin secara ekonomi seperti ini, dibilang makmur sekali seperti orang Eropa atau bahkan tetangga kita Singapura. Posisi Singapura di mana Singapura? Hah? Situ. Ah. Kulon di wetan di kulon, hah? Terus pokoknya Singapura lah tetangga. Singapura kan nggak jauh dari Bengkalis ya. Nah, kalau kita bicara ekonomi, Singapura jauh lebih maju dari kita, Pak Kapolsek. Pendapatannya luar biasa tuh per kapita tiap tahunnya. Orang Singapura top. Walaupun di mana-mana di Singapura apa-apa larang bu, larang mahal-mahal. Wah, aku ngeten ini masya Allah ke Singapura regini 15.000. Mriki pinten ngeten iki? Hah? 2.000 ya. Mboten 2.000 3.000. Di sana bisa 15.000. Mahal. Tapi ternyata dalam sebuah rilis penelitian di Kompas, negara dengan kemajuan ekonomi itu tidak selalu berbanding lurus dengan kebahagiaan warganya. Niki kula ngomong pakai bahasa Indonesia nih, paham apa mboten? Alhamdulillah. Yang Indonesia atau jenengan? Indonesia. Masa ora paham bahasa Indonesia. Campur-campur nggih. Negara dengan kemakmuran ekonomi yang tinggi ternyata tidak selalu berbanding lurus dengan kebahagiaan warganya. Coro kampung, negara sugih urung mesti gembira. Negara yang kaya itu warganya belum tentu bahagia. Ternyata dalam rilis survei ini ten Kompas, negara seperti Indonesia ini ternyata termasuk negara dengan tingkat kebahagiaan yang tinggi. Walaupun dari sisi kesejahteraan kita ini masuk negara berkembang. Pertanyaannya nopo nih kok alasannya kok tiang Singapura kali tiang Indonesia katanya lebih bahagia tiang Indonesia. Ukuran bahagia itu sederhana. Negara maju seperti Singapura, Jepang, Korea, termasuk Amerika, termasuk Eropa, niki daerah pun alhamdulillah pun kalau jajagi sedanten. Walaupun nanti diundang pengawasan PCI Jepang, nanti pernah diundang PCI pengurus cabang istimewa Korea Selatan, saya pernah. NU niku Bapak Ibu Pak Kapolsek itu sudah di seluruh dunia. Ya, di Jepang sekarang ketua PC-nya itu yang Pekalongan Bang Gil. Kebetulan namanya Dr. Miftahul Huda, Dr. Nuklir. Keren apa tidak? Dokter apa namanya? Nuklir. Suriah dan mustasarnya ada namanya Profesor Fakhrul Razi, Profesor Nuklir. Wah, NU ini jangan dikira isinya cuma santri pondok, lengkap NU. NU itu masya Allah lengkap. Kiai yang biasa mimpin istighosah ada, betul ya? SDM NU lengkap Pak Kapolsek. Ya. Nah, dulu kan orang taunya kalau NU itu yang banyak sarjananya jurusan sarjana syai'ul lillahi lahumul fatihah. Sing biasa mimpin apa istighosah. Loh, di Jepang ketua NU jurusannya nuklir. Saya diundang sana. Nah, Korea NU-nya keren. NU di Korea itu kalau pengajian bulanan yang hadir tidak banyak, hanya 3.000. NU Korea nih Pak Ketua, setiap bulan itu yang ngaji berapa? 3.000. Rata-rata orang Indonesia yang bekerja di sana dan kuliah setiap bulan ngaji kados jenengan iki kumpul
pindah-pindah kota provinsi. Korea itu ya nggak terlalu besar, dan kalaupun jauh karena infrastruktur jalannya saya, kereta cepat banyak. Tapi kalau pengawasan itu NU ten Korea, saya pernah sekali diundang hadir itu sekitar 3.000, bikinnya di hall. Niku kalau sedekahan koin NU sekali pengajian terkumpul 500 juta. Alhamdulillah. Makanya NU di Korea sudah punya masjid lebih dari 30. Uang dikumpulkan, beli masjid. Nah, di sana nggak bisa bikin pondok seperti kita. Kantor NU-nya keren. Nah, ini saya sampaikan ini supaya panjenengan semua itu tahu besarnya Nahdlatul Ulama. Nah, negara-negara yang tadi saya sebut seperti Korea, seperti Jepang, yang NU juga sudah ada di sana, itu ternyata warganya kalau bicara bahagia, lebih bahagia orang Indonesia. Lah ukuran bahagia ini nopo? Sedikit yang stres, apalagi bunuh diri. Bapak Ibu, mohon maaf, tingkat bunuh diri di Singapura tinggi. Kalau punya target tidak tercapai, bunuh diri. Digeser dari jabatannya, bunuh diri. Korea begitu juga. Lah Indonesia tidak. Alhamdulillah, orang Indonesia jarang yang bunuh diri. Betul apa tidak? Digeser dari jabatannya, tadinya dinas di kota, diturunkan di kecamatan, malah kawin lagi. Orang Indonesia itu gitu Pak Kapolsek. Jadi itu orang Indonesia. Kenapa bisa begitu orang Indonesia? Ternyata kenapa orang Indonesia itu bahagia? Salah satu faktornya karena mereka itu adalah masyarakat yang agamis, dekat sama agama, dan agama itulah yang membuat masyarakat Indonesia tidak gampang stres dan kemudian hidupnya bahagia karena ngaji, Pak. Nah, kados ngaji ngene iki, bulanan ngoten iki. Wong sebelum mulai selawatan. Enak, betul apa tidak? Betul. Yang selawatan itu enak. Saya itu setiap kali ngaji itu dengar selawatan yang model-model. Ya, kadang-kadang ono selawatan setengah Cina, setengah Jawa. Ono selawatan ini janjane lagu Cina pun Jawa kok mirip. Ya Badratin, ya Badratin, min haza kulla kamali, mada yu'ab, mada yu'ab, biru'an ulaka maqali, wabikastana, wabikastana, ran kaunu ya alamal huda. In'ami wal ifdali. Kita jadi Cina apa Jawa gitu. Keren. Baik gitu tuh gembira. Makanya lihatlah wajah jamaah-jamaah warga Indonesia pada Polsek. Ini warga-warga yang bahagia. Bahagia Bu ya. Walaupun uang belanjanya pas-pasan tinggal 10 juta. 10 juta amin jadi. Alhamdulillah. Nah, itu ngaji Pak. Apalagi waktu ngaji diajarkan ajaran-ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, tauhid, mengajarkan kepada jamaahnya agar yakin dan tawakal. Lu adanya yakin, adanya tawakal itu karena ngaji. Nah, kalau jenengan semua ini tidak pernah ngaji, mana ada yang namanya yakin dan tawakal? Betul? Kalau begitu ngaji, Mbah Yai menceritakan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha
setiap makhluk yang melata di muka bumi, kecuali rizkinya dijamin oleh Allah Subhanahu. Aku dia anak 4, saya punya anak 4, punya anak 5, us yakin pasti rizkinya sudah ada. Yang penting kita ikhtiar, betul? Kalau lagi dikasih ujian atau apapun kelihatannya berat, kemarin COVID, bos tawakal aja, tawakal. Kalau orang takwa tambah tawakal, insya Allah pasrah sama Allah. Wong yang menciptakan kita Allah, yang memberi anak kita Allah, yang juga memberi rizki dan memberi juga ujian Allah. Yakinlah Allah pasti akan mencukupi kita. Kenapa? Mbah Yai baca ayat, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh innallaha balighu amrih. Kalau yang tawakal pada Allah, pasti Allah mencukupi kita. Nah, ngaji-ngaji semacam ini, ngaji-ngaji yakin, tawakal. Tambah ngaji tasawuf, ngajari qanaah. Qanaah niku artine nrimo ing pandum. Napa? Nrimo ing pandum. Kalau kata santri, ar-ridha bima qasamallah, itu qanaah. Allah kasih apa kita, ya sudah terima. Karena yakin kalau itu Allah yang memberi, kalau Allah yang memiliki keinginan, pasti baik. Dikasih bojo suami kita swasta, terima. PNS, terima apa tidak? PNS itu ada yang digaji negara, ada yang digaji dari pondok, Bu. Kalau PNS zaman dulu itu yang gaji negara, tapi ada PNS yang gaji pondok, Mbah Yai. Sebab PNS-nya bukan pegawai negeri sipil, tapi PNS-nya pengajar nahwu sorok. Nah, pengajar nahwu sorok ini yang dari pondok, itu PNS. Sama ditanya, sampan itu apa PNS? Lu nang pondok PNS? Iya, pengajar nahwu sorok. Apapun suami kita, yang PNS beneran, yang PNS pengajar nahwu sorok, terima. Insya Allah itu yang terbaik. Kalau bapak-bapak, maaf, dia oleh Allah diberi istri rodok judes itu galak, judes itu cara Arabe asyaddu cerewetan, cerewet tuh. Bojone ngomong siji pisan, sing wedok nyaut pinten? Dari ngajin cangkeme ora siji. Ya Allah, wes syukuri, qanaah, terima. Allah memberi itu. Kalau orang ngaji dari kiai ini, wong kowe ku nek duwe bojo cerewet, syukuri. Jajalah, kamu belum punya TV, ya orang lain bisa nonton Piala Dunia, di rumahnya rame, cool. Kalau kamu nggak punya TV, tapi istrimu cerewet, syukuri. Kenapa? Sebab rumahmu tetap rame. Baru sama badan, rame Pak. Dia bojo cerewet itu rada rame. Dan biasanya kalau istri cerewet itu anaknya cerdas. Loh, saya itu anak cerdas itu biasanya dari ibu yang galak. Lu tanya ini Pak Kapolsek, jangan-jangan ibunya dulu galak ini. Lu rata-rata orang bisa sukses itu, anaknya sekolahnya beneran, ibunya galak. Anak ibunya nontonnya sinetron dolanan HP, biasanya anaknya orang bodoh. Suaminya pulang, Bu, anakmu di duka, ambil main HP, nggak tahu apa. Kalau ibunya galak, anaknya sukses. Lah, ngaji semacam ini lah yang membuat kemudian bangsa Indonesia yang kebetulan mayoritas muslim, yang muslimnya kebetulan mayoritas NU. Ini saya mau cerita tapi rahasia nih. Dan ngomong-ngomong ini, Indonesia itu mayoritas Islam, muslim. Yang Islam di Indonesia mayoritas apa? NU. NU itu mayoritas Pak. Rilis
survei terakhir dari Kompas dan Alfara mengatakan dari 240 juta warga Muslim di Indonesia itu 59, anggap 60%, 60%-nya NU, Pak. Berarti dari Sabang sampai Merauke kurang lebih 150 juta warga Muslim Indonesia itu adalah warga Nahdlatul Ulama, saudara-saudara. NU. Jadi kalau jenengan ini sudah NU sebenarnya lah, baik itu NU-nya yang memang sudah kuat, saking kuatnya pecinya ada tulisan apa? NU. Seragam NU. Mobilnya tadi Pak Kiai Is dipasangin apa, bendera apa, cap NU, maupun yang NU-nya masih isin-isin setengah-setengah abu-abu. Loh banyak, tidak masalah, pelan-pelan semuanya nanti akan menjadi NU pada waktunya, kan begitu katanya ya. Nah iya, nah termasuk yang 60% itu, yang 150 juta itu yang kadang-kadang preman-preman di pasar itu, Pak, yang kadang-kadang kalau bulan Ramadan belum sholat, kalau Jumatnya belum sholat, kalau ditanya dia, kamu itu Islam apa bukan? Alhamdulillah Islam, Pak. Benar, benar. Islamnya NU, Muhammadiyah, Persis, apa Salafi, Wahabi. Ketok aku NU. Walaupun nggak sembahyang aku ini NU, Pak. Nah ini ya jamaah NU juga harus dirawat. Ketika ditanya, loh kenapa kok sampean walaupun masih sholatnya dangtek itu namanya, bolong, puasanya kadang-kadang puasa, kadang-kadang tidak. Kok kalau ditanya ngakunya NU, alasannya sederhana. Saya merasa nyaman dengan Nahdlatul Ulama, saya nyaman dengan NU, saya nyaman dengan ulama-ulama Nahdlatul Ulama, karena ulama NU tidak pernah mengkafirkan sesama Muslim. Orang NU tidak pernah menganggap sesat sesama Muslim. Ulama NU tidak pernah menerakakan sesama Muslim. Jangankan kok sama Muslim, kita ini sama non Muslim aja nggak pernah bilang kopar kafir. Betul apa tidak? Nah ya sama orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, kita orang NU nggak pernah. Kafir lo, nggak pernah. Sebab kita tahu yang namanya akidah itu sudah masing-masing. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, ujungnya nanti lakum dinukum, sudah tahu masing-masing. Wah inilah NU. Nah makanya saya gembira sesungguhnya hadir diundang ke sini, walaupun ini perjalanannya berat buat saya, berat. Saya itu sehari kadang Pak Kapolsek, Pak Yai itu subuh itu di Jakarta ngaji, terbang ke Jogja, sampai Jogja jam 10, ngisi di Bantul, geser ke Klaten, jam 2 sampai asar, terbang lagi jam 4:30 ke Jakarta, malam ngaji lagi di Jakarta. Lu semalam saya bangun masih di Rohul aja sedih 2 hari. Mutar-mutar di Rohul ya. Di sana itu sudah muter nah, iya. Coba bayangkan kalau saya ini di Riau saja, Masya Allah, awak pegel kabeh. Tapi alhamdulillah ningali jenengan iki kepanggih kali jenengan, saya gembira. Alhamdulillah. Gembira saya, Bu, Pak. Walaupun jujur kadang kalau udah pergi 4-5 hari saya itu kangen sama anak saya yang 6 tahun itu. Nah kalau sudah 6 hari kangen saya. Saking kangennya itu saya dari tempat pengajian udah mikir pulang nanti anakku tak gendong. Kalau sampai rumah itu saya lupa, yang saya gendong bukan anak saya, ibunya. Aduh. Saudara-saudara, para lahu hadirin yang dimuliakan Allah. Lah yang menggembirakan saya ini alhamdulillah ternyata di Sumatera NU terutama di Rokan Hulu ini sudah bisa hadir semacam ini ya, jamaahnya sudah banyak alhamdulillah, dan saya memang hadir secara khusus dalam rangka memperkuat ya pengurus PCNU,
termasuk pengurus MWCNU dan juga termasuk pengurus nanti ranting agar NU, baik itu NU-nya, Muslimatnya, Ansornya, Fatayatnya, IPNU-nya, IPPNU-nya, termasuk juga nanti lembaga-lembaganya, banom-banomnya bisa dihidupkan. Amin. Nah, kalau tadi Pak Kiai Ismatul, kita ini Bapak Ibu, ya, jangan pernah berpikir kita membesarkan NU. Betul itu. NU itu tadi saya katakan syajaratun thayyibah. Pohon yang sudah bagus. Yang menanamnya wali. Mbah Hasyim Asy'ari. Atas izin Mbah Syekhona Khalil Bangkalan. Mbah Hasyim itu minta izin mendirikan NU dari tahun 1920-an. Tapi baru diizinkan oleh Mbah Syekhona Khalil Bangkalan ya sesudah 1924 sampai 25 lewat dua isyarat. Yang pertama tongkat yang dibawa oleh muridnya Mbah Syekhona Khalil dan juga muridnya Mbah Hasyim yang namanya Mbah As'ad Syamsul Arifin. Yang kedua tasbih. Dua ini menunjukkan bahwa satu, NU itu organisasi yang insya Allah manfaat, karena tongkat itu dulu pernah disimbolkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat Nabi Musa. Nabi Musa itu disukani tongkat. Ketika sudah menjadi Nabi dan Rasul, Nabi Musa diangkat Allah jadi Nabi dan Rasul, disukani tongkat. Nah, tongkat ini oleh Allah ditanya, ya. Tapi nanti tongkat ini jadi mukjizat. Allah bertanya pada Nabi Musa, tapi Allah Maha tahu. Wa ma tilka biyaminika ya Musa? Qala hiya 'asai atawakka'u 'alayha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Musa, apa itu yang di tanganmu? Kata Allah. Qala hiya 'asaya. Ya Allah, niki teken kula, ini tongkat kula. Atawakka'u 'alaiha, saya gunakan untuk berpegangan. Kalau capek pakai tongkat, kena ganggu tekenan. Ya. Wa ahushu biha 'ala ghanami. Dengan tongkat saya juga gunakan untuk menggembala kambing saya. Waliya fiha ma'aribu ukhra. Bahkan dengan tongkat ini saya bisa gunakan untuk kepentingan yang lain. Nah, apa simbol-simbol tongkat ini? Kata para ulama, NU ini pertama dengan tongkat simbolnya adalah simbol organisasi yang manfaat. Dari mana tongkat? Karena tongkat tadi manfaatnya banyak. Waliya fiha ma'aribu ukhra. Lah NU ini sudah terbukti menjadi organisasi yang manfaat karena insya Allah nanti pada tanggal 7 Februari kalau pakai tahun Hijriahnya 16 Rajab 1444 Hijriah, NU itu genep umurnya 100 tahun. 100 tahun bahasa sekarangnya 1A. Loh, ada organisasi Bapak Ibu sudah 100 tahun, jamaahnya tidak semakin berkurang tapi semakin bertambah. Mana kalau bukan NU? Mana kalau bukan NU? Tepuk tangan tuh serius sebenarnya. Kalau organisasi lain muncul sebentar, apalagi sih model organisasi kepentingannya sebentar politik, yang gerakannya bukan seperti NU. Kalau NU itu gerakannya Pak Ketua, Pak Kiai, itu asalnya didirikan ya adalah organisasi keagamaan. Nggih pengawasan ngaten niki, bikin madrasah, bikin pesantren, Lailatul Ijtima. Kalau kemudian ada kegiatan sosial
bikin yang namanya klinik, bikin yang namanya Darul Hadanah, panti asuhan, TK, Rodotul Atfal, bikin rumah sakit, itu adalah dalam rangka menunjang kegiatan keagamaan. Tapi awalnya NU didirikan adalah dalam rangka menjaga faham Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia, itu awalnya. Nah, makanya kalau orang NU jadi pengurus NU harus paham bagaimana saya menghidupkan NU yang lewat itu. Nah, ada organisasi-organisasi atau orang-orang yang mikirnya itu kalau sama orang lihat kumpul begini, yang dipikir bukan menghidupkan agamanya, bagaimana orang ini bisa dimobilisir untuk mendukung calon tertentu, mendukung partai tertentu. Nah, ini organisasi semacam ini kegiatannya bukan al-harakah ad-diniyah, gerakan keagamaan, tapi al-harakah al-pilkadaiyah wal harakah al-pilpresiyah. Oh, kegiatannya bangsa pilkada, bangsa pilpres. Orang semacam ini, organisasi semacam ini biasanya tidak akan langgeng. Catat omongan saya. Kalau ada orang ber-NU misalnya untuk tujuan politik, catat dia tidak akan langgeng, tidak akan barokah. Kalau ada organisasi didirikan untuk kepentingan sesaat material, catat tidak akan langgeng. Tapi karena NU didirikan oleh para pendirinya untuk kepentingan agama, kepentingan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka alhamdulillah langgeng. Itulah makna firman Allah dalam Al-Quran. Fa'amma zabadu fayadhabu jufa'a wa amma ma yanfa'un nasa fayamkuthu fil ard. Fa'amma zabadu, adapun buih itu buih ya, apa? Busa untuk walaupun kelihatannya banyak itu, fayadhabu jufa, dia ternyata akan hilang. Wa amma ma yanfa'un nas, adapun sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat, fayamkuthu fil ardi, insyaallah akan langgeng abadi di muka bumi. Amin. Nah, saya meyakini kalau NU ini manfaat. Amin. Loh, dari mana, Pak? Lah, 100 tahun. Bukan tambah dikit tapi tambah banyak. 150 juta ini susah, Pak. Makanya saya paham kalau orang-orang politik itu selalu melihat NU itu seperti gadis muda yang cantik. Semua laki-laki melirik, betul apa tidak? Betul. Wah, apalagi musim pilkada, musim apa namanya? Pilpres. Bu, Pak, kalau ada semacam ini, ya silahkan melirik. Tapi tolong jangan pernah Anda gunakan NU. Indonesia rusak dan hancur karena dia tidak mau menjaga Indonesia. Dia pikir saya yang penting Islam. Kalau dia bikin bom, lalu ngebom kantor polsek, ngebom kantor pemerintahan, itu biasanya orang-orang yang ngomongnya kayak gitu, saya yang penting Islam. Ya, di Indonesia itu kebetulan saja lahir. Allah bisa takdirkan saya lahir di mana saja. Kalimat ini kelihatannya sederhana, tapi sesungguhnya bahaya buat NKRI kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita ini kalau ada orang begini, kita paling depan untuk mengingatkan. Lah iya, Pak. Kulo ke Afghanistan. Afghanistan 40 tahun perang, Pak. Jangan dikira negara-negara sana itu saudara kita, di Afghanistan, di Syria, di Yaman, di Tunisia, ya, di Lebanon, tidak iri dengan kita Indonesia, iri. Kok bisa, Pak, negara sampean itu, kata kiai-kiai sana, masyarakatnya kok bisa tenang, hidup, rukun, bahwa belum ideal? Ya, saya bilang ya itu, Pak, karena satu,
orang Indonesia, ulamanya mengajarkan kepada masyarakatnya cinta agama dan cinta tanah air dalam satu tarikan nafas. Kedua, cirinya ajaran NU ini memang mengajarkan kepada warganya untuk melakukan apapun amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara anti kekerasan. Nah, makanya NU tidak pernah menggunakan kekerasan, bahkan kekerasan dalam verbal, ucapan mawon boten. Ngomong kasar beda dengan berbicara yang kuat. Kalau ngomong kasar itu yang kuat kekasarannya. Ya. Quwwatul kalam laisa bikalamil qawiyyi. Ada orang yang kuat cara bicaranya. Dia ngomong tapi didengar. Itu berarti omongannya didengar orang, kuat. Ada orang yang cuma teriak-teriak, kasar, misuh-misuh, memaki-maki, mencaci orang lain, tapi tidak didengar. Itu berarti yang kuat, yang kencang omongannya, tapi tidak punya kekuatan. NU lebih memilih bagaimana omongannya didengar, masmu'ul kalam, karena yang penting adalah kekuatan bicaranya, bukan bicara yang kuat. Ngomongnya kuat beda dengan bicara kekuatan bicara. Nah, itu anti kekerasan. Makanya hadirin hadirat, pahami nih, pahami. NU nabo anti kekerasan. Coba cek mana ada pondok NU, mana ada madrasah NU, mana ada kiai NU yang asli NU ya, asli nabo NU mengajarkan tindakan terorisme, radikalisme, tidak ada. Pasti NU mengajarnya apa? Damai, 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 damai. Nah, karena inilah sudah 100 tahun ajaran ini ditanamkan, alhamdulillah Indonesia warganya semua cinta damai. Orang Indonesia itu saya mau tanya, lebih cinta seneng damai apa seneng ribut? Damai apa ribut? Tanya Pak Kapolsek. Orang Indonesia ini dalam Kamtipmas lebih seneng damai apa ribut, Pak? Damai. Kok ada orang rokan hulu, nggak pakai helm naik motor, nggak bawa SIM, diberhentikan oleh Polantas. Saya mau tanya, itu ngajaknya ribut apa damai? Ribut apa damai? Ya iya kan, sampai berarti cinta damai. Nah ini anti kekerasan. Nah kedua, ketiga, cirinya NU nih, cirinya NU. Ya, ajaran NU ini kenapa kemudian NU bisa diterima? NU kemudian juga bisa diterima yang ketiga, NU itu kenapa dicintai? Ini coba diambil, mohon, mengganggu, merusak pemandangan. Diambil aja. Kenapa kok NU kemudian menjadi organisasi yang bukan saja meng-Indonesia tapi juga mendunia dicintai? Loh, karena NU itu hadirin organisasi yang mengajarkan kepada warganya, jamaahnya untuk toleran, menghargai perbedaan. Nah, ini yang penting. Disenengin itu, ya, karena mengajarkan apa tadi, menghargai perbedaan dari dulu kiainya. Misalnya perbedaan yang paling pertama lah perbedaan agama. Ulama NU itu mengajarkan masyarakat beda agama itu pun fitrah sunnatullah dari dulu. Ada Islam, ada Kristen, ada Hindu, ada kafir. Kalau diturunkan lagi nanti ya perbedaan yang nomor 2 ya, kalau sama-sama Islam
ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis. Betul apa tidak? Ya itu sudah sunnatullah. Perbedaan suku, ada Jawa, ada Melayu, ada Batak, ada Padang. Sudah dari sananya, hargai saja. Justru di sana menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kata para ulama tafsir, Bapak Ibu, adanya perbedaan agama, adanya perbedaan ormas, adanya perbedaan suku, perbedaan bahasa, bahkan perbedaan budaya, tadullu ala kamali kudratihi ta'ala. Itu menunjukkan betapa sempurnanya kekuasaan Allah Ta'ala. Nah kalau bikin satu model niku dengan berbagai macam model, gampangan mana kira-kira? Itu gampangan satu model. Bikin satu cetakan, gawe telur ceplok, kalau ada cetakannya satu, modelnya podo, bulat berdot, tinggal masukkan saja. Tapi bikin yang bermacam-macam ini, kalau kata orang Madura, cemacem. Napa cemacem itu lebih susah. Ada Islam, ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha. Islamnya ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis. Nah nanti NU-nya juga bisa lain-lain karakternya, betul atau tidak? Ajarannya sama tapi karakter ke NU-nya lain. Saya kalau ke Padang, di kota Padang saya tahu mayoritas memang masih Muhammadiyah. Tapi di pinggiran Padang, Darmasraya, NU. Pasaman, NU. Pasaman Barat, NU. Tapi kalau Jawa, dari mulai Banten sampai ujung Madura, mayoritas NU. Apalagi Jawa Timur, Jawa Tengah, kuat NU. Gubernur pasti NU, Bu Khofifah. Betul apa tidak? Bosnya muslimat itu. Bu Khofifah dimana nggak menang. Semua ibu-ibu kalau pagi pasti nawarin suaminya menyebut nama Bu Khofifah. Kopi Pak. Terus apa badan? Kopi Pak, kopi Bu. Namanya disebut terus tiap pagi kopi Pak. Aja lapar nunggu kopi Pak dulu. Kuat Pak, Bupati NU Pak. Itu bukan karena mereka melakukan gerakan politik, alami. Sama kayak Indonesia itu, alami. Nah kalau presidennya Jawa terus ya memang Jawa mayoritas mau bilang apa Pak? Betul apa tidak? Nah ini bukan karena ini kesukuan alami. Jawa biasanya milih Jawa, kan begitu ya? Nah Jawa Timur NU-nya kuat, Bupati NU, bahkan biasanya Pangdam Kapolda yang dikirim NU. Saking kuatnya NU di Jawa Timur Bapak Ibu, itu di terminal Bungurasi copetnya aja NU. Copetnya NU, saking kuatnya NU. Nah, tapi NU ini sudah mengajarkan kepada warganya agar kemudian menghormati perbedaan. Untuk apa kita diajarkan begitu? Agar tahu bahwa sesungguhnya dunia ini akan aman damai kalau kita hidup saling menghargai atas perbedaan itu, maka dunia termasuk Indonesia akan hidup dalam harmoni dan aman. Qul law syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin. Katakanlah hai Nabi Muhammad, kata Allah kepada Nabi, lau syaa rabbuka, andai kata Allah menghendaki, la ja'alan nasa ummatan wahidah, niscaya Allah akan menciptakan kalian satu umat saja. Islam kabeh, nggak ada Kristen, Hindu juga. Kalau Allah mau bisa, bahkan Islamnya kalau bisa NU semua, nggak ada Muhammadiyah, nggak ada Persis. Kalau perlu sukunya, etnisnya Jawa semua, nggak perlu ada Arab, nggak perlu ada Cina, nggak perlu ada macam-macam. Tapi tidak, Allah menciptakan macam-macam agar kita tahu Allah Maha Kuasa.
Saya itu kalau haji umroh mendengar orang tawaf dan melihat orang tawaf dari warna kulitnya macam-macam, podo-podo Islame Pak, sama-sama Islamnya tawaf, itu saja saya kagum, selalu bertasbih Allahu Akbar Subhanallah. Ini Islam ada dari Eropa, ada dari Uzbekistan, ada dari Cina, ada dari Jawa. Orang Jawa, Cina, ikut tawaf, doanya lain-lain. Ya, doanya lain-lain. Bapak Ibu, ada yang doanya pakai bahasa Arab, tapi karena yang baca orang Cina, dialeknya niku Cina. Saya pernah tawaf di belakang orang Cina, niku tawaf, ini unik. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Saya lihat puji. Nanti ada lagi Allah ciptakan orang Jawa. Ya Allah, wong Tegal napa pundi niku. Wong tawaf niku ndonga niku pakai bahasane Jawa Cerbonan, Tegalan, Brebes. Muter tawaf, ya doanya pakai bahasa Jawa. Ya Allah, pada baik, ya Allah, pada baik, pada baik, pada baik. Lah tawaf kok 7 putaran pada baik terus. Begitu selesai tawaf dia ditanya, "Mbah, lu jenengan iki tawaf kok doanya pada baik, pada baik, pada baik?" Apa nyaut beliau bilang, "Lah kayak wong pada ndonga pakai bahasa Arab apik-apik, pasti njaluke apik karo Gusti Allah. Lah nyong maksudnya njaluk pada baik kayak kowe. Masa ya Allah ora paham, ya Allah." Nah ini jadi menghargai perbedaan itu sudah diajarkan di NU. Nah puncaknya, kenapa NU disukai? Ya, kenapa NU dicintai? Hadirin, nah ini yang keempat yang membuat NU dicintai, karena orang NU itu menghargai kearifan dan kebudayaan lokal dimanapun. Pasti dalam dakwah kiai mengajarkan kepada santrinya, ya, Kanjeng Nabi itu diutus Allah rahmatan lil alamin. Betul apa tidak? Apa makna rahmatan lil alamin? Rahmatan lil alamin maknanya Bapak Ibu, Nabi Muhammad itu memang dijadikan Nabi dan Rasul bukan hanya untuk warga Arab, tapi untuk seluruh alam semesta, untuk seluruh dunia. Lah NU itu ingin meniru Nabi Muhammad agar ajarannya bisa juga rahmatan lil alamin. Bagaimana supaya bisa rahmatan lil alamin? NU itu harus bisa menyatu berbaur dengan kebudayaan lokal, ya, dengan kearifan masyarakat yang tidak bertentangan dengan ajaran agama. Lah itulah kenapa di NU, ya, walaupun kita punya sholawat badar, tapi sholawat badar itu kadang-kadang dilakukan pakai lagu Sunda, mangga. Dilakukan pakai lagu Jawa, mangga. Dilakukan pakai lagu Melayu, mangga. Silahkan, monggo, silahkan. Nah, kenapa? Ya karena kita ngikuti kearifan lokal. Nah, hari ini kita akan bersolawat badar, karena solawat badar tadi belum dibaca. Ini tadi panitia bisik-bisik pada saya, ini akan dimintai sumbangan sambil baca solawat badar tradisi NU, ya. Salah satunya nanti sebagian yang akan didapat dari sini digunakan untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah di Cianjur. Di mana, Bu? Cianjur, sebagian pondok-pondok warga NU, Kiai NU rubuh di sana. Nah, makanya nanti kalau dari sini ada bantuan, alhamdulillah. Ayo kita baca salat badar. Salatullah. Teruskan.
Tidak terasa saya sudah 1 jam 1/4 bicara. 1 jam 1/4 itu berarti 75 menit. Lama ini Pak. Belum. Lama apa tidak itu? Tidak. Nah, terakhir sebelum saya tutup, saya tadi matur sama Romo Yai Ahmad Rifai bahwa saya sayangnya hanya bawa 1 kitab yang saya tulis. Ini kitab saya ketiga yang saya tulis. Ya, ini sudah menjadi hak milik Pak Yai Is dan pondok sini yang sebagai ketempatan. Mungkin nanti lama kapan-kapan kalau ada kesempatan saya bawa lagi buat Kiai Suriah di sini. Saya nulis tentang Syekh Nawawi Al-Bantani, seorang ulama besar, hulunya Mbah Hasyim Asy'ari di Mekah, gurunya Syekhona Khalil Bangkalan. Syekh Nawawi Al-Bantani ini adalah gurunya para guru di Indonesia. Ya, yang kitabnya di pondok-pondok NU dibaca. Tuh kitab Syekh Nawawi, tauhidnya dibaca, fikihnya dibaca, tafsirnya dibaca, tasawufnya dibaca. Bahkan itu Madarijus Sukut, kitab yang biasa untuk wuludan dibaca ya, sarahnya. Nah, kebetulan ibu saya dan Pak Yai Ma'ruf Amin, ibu saya itu adiknya Pak Yai Ma'ruf Amin, adalah cucu Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya, persisnya Syekh Nawawi niku kakak dari simbah kula buyut, namanya Syekh Abdullah bin Umar. Nah, di kitab ini saya jelaskan bagaimana sanad ulama NU niku jelas sampai Kanjeng Nabi. Mbah Hasyim Asy'ari, pendiri NU, muridnya Syekhona Khalil. Syekhona Khalil Bangkalan dan juga Mbah Hasyim ngaji bareng pada Syekh Nawawi. Syekh Nawawi ngaji pada Imam Al-Bajuri, ngaji pada Syekh Nahrawi, ngaji pada Syekh Abdul Hamid Asyarwani. Terus nanti naik pada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dan Imam Ar-Ramli, naik terus sampai Imam Nawawi Rafi'i, naik terus sampai Imam Syafi'i, naik terus sampai Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berarti alhamdulillah dalam kitab ini saya jelaskan sanad keagamaan kita semua ini jelas. Dari mana jelasnya? Ya dari pendiri NU, dari ajaran-ajarannya. Itu kenapa ajaran NU yang tadi saya katakan toleran, tasamuh, NU itu moderat. Ya karena jelas gurune jelas. Nah, orang-orang yang tadi tidak mengajarkan sifat toleran, sedikit-dikit kasar, sedikit-dikit musuhin orang, itu jangan-jangan tidak jelas. Maka saya selalu berpesan sama warga NU, kalau bapak ibu mau mondokin anak, pondokkanlah anak di pondoknya ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Sing pondoke jelas-jelas NU. Insya Allah di pondok NU anak bapak ibu tidak akan diajari jadi teroris. Betul? Insya Allah di pondoknya ulama NU bapak ibu anaknya diajari orang tuanya menghormati orang tua. Kalau sudah mati tetap ditahlili, diziarahi kuburnya, dibacakan Yasin. Saya mau tanya, jenengan kalau maaf meninggal dunia, mau apa tidak? Yes, bapak ngerti kubur, bar anaknya ratau Yasinan, ratau tahlilan, ratau ngirim doa, tawas. Mau apa tidak punya anak semacam itu? Tidak. Nah, makanya pondokin anak di pondoknya orang NU. Gimana harus mikir dewe kono? Mau tak sebut dikira endorse. Zaman sekarang apa namanya endorse. Ya boleh-boleh saja, mungkin ya ini salah satunya di sini. Karena saya tahu sanadnya Pak Yai Is
anaknya mondoknya di Jogja, keluarga Melayu. Nah ini penting Pak, sangat itu penting. Kata para ulama, laulal isnadu laqala man syaa ma syaa. Kalau bukan karena sangat keilmuan, orang saenake dhewe, wong saenake dhewe. Lah ini penting ngerti sanad. Di sini saya jelaskan, masya Allah, bahwa Mbah Hashim, Mbah Wahab itu santrinya ulama Ahlus Sunnah. Dari mana? Ya ini Syekh Nawawi. Syekh Nawawi ini gurunya ulama semua. Dalam syair saya katakan, untuk memenuhi permintaan kiai supaya dibacakan syair ya, saya sebut Syekh Nawawi. Niki kita berisi syair yang panjang, tapi saya potong saja bagian pentingnya. Syekhus syuyukhi lil adidil kurama yabruzu ba'dahu kibarul ulama فالترمسي والخليل ذو الآثر وأسناوي من به جل اعتبر من شرينين ومن القدوس عبد القادر صاحب الدروس وطاهر وأرشد وبكر ثم عبد الستار من بمكة يضم وزين الدين وعبد الكريم وعلي الحبش ذو الحكيم وشارح منهج العابدين إحسان جنفس الخيار فينا محمدية بدحلان انتشر ونهضة بهاشم قد اشتهر عبد الوهاب وأخوه بشري ثبتة نورنة وزهر Syekhus syuyukhi. Syekh Nawawi ini gurunya guru Pak. Lil adidil kurama, untuk semua ulama besar di Indonesia. Yabruzu ba'dahu kibarul ulama, yang muncul sesudah Syekh Nawawi kibarul ulama, kiai-kiai besar, kiai gede. Di antaranya Fatarmasi, Syekh Mahfud Tarmas. Syekh Mahfud Tarmas itu muridnya Syekh Nawawi. Gurunya Mbah Amir bin Idris Simbang Kulon, ulama besar di Pekalongan. Ya, Mbah Amir bin Idris Simbang Kulon gang berapa? 3. Nah. Terus siapa lagi? Wal Kholilu, Syekhona Kholil Bangkalan. Syekhona Kholil Bangkalan. Ada orang Madura di sini Pak? Madura ya? Alhamdulillah. Ngiring lah, ngiring. Madura hebat. Alhamdulillah. Madura mayoritas NU Pak. Orang Madura itu lahir NU, gede baru Islam. Guyonannya itu guyonannya. Saking kuatnya NU di mana? Di Madura. Al-Khalil Dzul Athar. Wa Asnawi man bihi jullu' tabar, dan ada namanya Syekh Asnawi. Ini muridnya Syekh Nawawi. Dari mana Syekh Asnawi? Min Caringina, dari Caringin Banten. Saya belum nanya ini. Di sini ada nggak orang Banten ini hadir? Banten ada nggak Banten? Oh, belum ada orang Banten. Saya kemarin seminggu lalu ngisi dari Banten. Ya mereka rata-rata keturunan muridnya Syekh Nawawi. Saya datang mereka ngerubung semua. Mereka bilang, Kiai saya buyutnya Syekh Ahmad Jahat, muridnya Syekh Nawawi. Saya peluk sini-sini. Mbah buyut sampean saya tulis dalam kitab saya. Di antara muridnya Syekh Nawawi Ahmad Jahat, saya sebut di sini. Ulama-ulama yang jadi muridnya Syekh Nawawi saya sebut dalam bahasa Arab. Siapa lagi? Wa minal Kudus, ada Syekh Asnawi Kudus, Mbah Asnawi Kudus. Mana orang Kudus? Nah, Mbah Asnawi Kudus itu muridnya Syekh Nawawi dan dapat istrinya Syekh Nawawi sehingga Syekh Nawawi wafat.
Syekh Nawawi nikah 2 kali. Pertama istrinya Syekh wafat, namanya Mbah Nyai Nasimah. Kemudian nikah lagi yang kedua dengan Nyai Hamdanah. Mbah Nyai Hamdanah putrinya Mbah Soleh Darat Semarang. Nah itu, ini ulama besar semua. Terus sampai dari Sumatera Barat muridnya Syekh Nawawi. Siapa? Syekh Khotib Minangkabawi, Syekh Zainuddin, bapaknya Buya Hamka. Ini rahasia aja ngomong. Buya Hamka Muhammadiyah ya, bapaknya NU Pak. Nah, memang Muhammadiyah zaman dulu itu sebenarnya terawihnya itu 20. Muhammadiyah awal-awal kunut. Ya sudah tidak usah dilanjutkan, Ben. Sama-sama saja. Yang penting kiblatnya sama. Betul atau tidak? Muhammadiyah, Persis, apapun sebenarnya sama-sama Islam. Kita itu diajarkan karena Islam itu yang penting sholatnya sama, kiblatnya sama. Cuman ini tradisi kita hormati. Silahkan yang Muhammadiyah, alhamdulillah. Ki Ahmad Dahlan itu muridnya Syekh Nawawi. Maka saya sebut Muhammadiyatun bidahlan tashar. Muhammadiyah didirikan oleh Ki Ahmad Dahlan, muridnya Syekh Nawawi. Wa nahdhatun bihashimin qad ishtahar. Begitu juga Nahdlatul Ulama didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, hadirin, dengan mempelajari sanad keilmuan, mata rantai keilmuan kita semakin yakin bi annana 'alal haq, bahwa kita semua ini warga NU insya Allah 'alal haq, sudah mengikuti jalan keilmuan, memegang sanad thariqah keilmuan dan agama yang benar. Insya Allah musaidah. Makanya kalau nanti ada orang bilang kamu NU, mana dalilnya, mana dalilnya. Nih kalau ada orang awam ya, ditanya muludan mana dalilnya, tawasul mana dalilnya, langsung bilang saya wajahnya bukan wajah dalil, saya wajahnya wajah sawit. Petani kok ditanya dalil Pak Yai. Ini orang salah. Kalau ada orang nanya dalil sama petani, salah apa tidak? Wong nanya dalil sama Tanfidiyah saja, sama Pak Sri aja salah. Saya Tanfidiyah, gitu ya Pak Sri ya. Sampai kalau mau tanya dalil sama siapa? Surya. Nanya sama Pak Kiai Rifai Surya, saya itu Tanfidiyah. Nah, nanti kalau ada orang nanya tentang dalil kita, serahkan sama ketua LDNU Surya, beliau yang akan jawab. Tapi yang penting, yang pasti sederhananya, percayalah panjenengan wis ngandelo wis ngandel. Nek dari NU insya Allah intinya selamat dunia akhirat. Allahumma hadirin pun setunggal jam setengah terasa melempoh. Capek, saya harus ke bandara karena pesawat saya jam 5:30. Saya harus sudah sampai di sana jam 4:30. Ya, biarkan saya pamit langsung. Insya Allah mugi-mugi pondok niki diberkahi Allah, amin. Dan juga NU dan warganya, terutama juga pengurusnya, dan negeri ini pastinya juga diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati sultanil awliya Sayyidi Syekhi Muhyiddin Abdul Jilani Qaddasallahu sirrahul ladzi
وجميع أولياء الدفاع وشيخنا معلمنا وأستاذنا وشيخنا لوالدينا سبحان لله ولهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حضرت بأرواح جميع الأنبياء والمرسلين والعلماء العاملين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إنما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها شمالها خصوصا سيد الشيخ علي وسيد الشيخ عبد الوهاب Syekh Wahab Hasbullah wa sallallahu ibadiyai Bisri Samsuri Alihim wa usulihim wa furu'ihim dan seluruh ulama kita di Nusantara ini dan di seluruh dunia. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka ta'ala sadatina wa ashabi sayyidina Rasulullah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Alhamdulillah wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa ala ruhi wa ridaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin habibil mahbub syafi'il jalil wa mufarrijal Allahumma arhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ja'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum hufratan min hufarin niran birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin bihikmatika wansur alaina rahmataka wa dhakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma arzuqna ilman nafi'ah. Allahumma arzuqna ilman nafi'ah. Allahumma arzuqna ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbala wa umran tawila wa rizqan wasi'an halalan tayyibah. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birrin was salamata min kulli ithmin. La tad'a lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la hajatan illa jalaka ridhan illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana anzil 'alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma ja'al baldatana Indonesia hadhihi baldatan thayyibah tajri fiha ahkamuka sunnatu rasulika ya hayyu ya qayyum ya ilahana wa ilaha kulli syai'in hadha haluna ya Allah la yakhfa 'alaik. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar.
وصلى الله على خير خلقه نبينا وحبيبنا وشفينا ظهرنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لرضا الله الفاتحة. الحمد لله. Amin ya Allah, amin ya mujib doa as-sailin. Istajib doana ya Allah bi barakatil Fatihah, bi wasilatil Fatihah, bi karamatil Fatihah, wa bi mu'jizatil Fatihah. Allahumma qi hajatina wa atina ma ataita ibadaka salihin. Allahumma ihdina siratal mustaqim, siratal anbiya'i wal mursalin, siratal ulama'i wal awliya'i wasyuhada'i was salihin. بشفاعة رسولك الكريم استجب لنا آمين يا مجيب دعاء السائلين. اللهم اهد قومي في هذه القرية رambah muda إلى دين الإسلام فإنهم لا يعلمون. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنه منكم تقبل يا كريم. الحمد لله رب العالمين.